Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah nikmat karunia, taufik, hidayah, dan inayahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada bab kali ini bertemakan meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Kita langsung saja. Beriman pada hari akhir. Seluruh makhluk atau ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini tidak ada yang abadi. Semuanya akan mengalami kematian dan kehancuran. Seluruh kehidupan dan kehancuran seluruh alam semesta disebut hari akhir atau hari kiamat. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui waktu terjadinya hari akhir. Seorang muslim harus beriman pada hari akhir. Pada subbab ini dijelaskan iman pada hari akhir serta hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir. Perhatian uraian berikut untuk mengimani atau memahami hari akhir. Yang pertama, pengertian iman pada hari akhir. Iman berasal dari bahasa Arab, dari amana, amana yu'minu, yang artinya percaya. Iman pada hari akhir artinya mempercayai sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran yang dahsyat, dan meyakini bahwa setelah hari akhir ada kehidupan kekal, yaitu disebut kehidupan akhirat. Iman pada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Pada hari akhir seluruh makhluk termasuk manusia, hewan, dan malaikat semuanya akan mati. Alam semesta juga akan mengalami kehancuran. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kedatangan hari akhir dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menjelaskan hari akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-7. Ayat tersebut menjelaskan kepastian datangnya hari akhir. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan manusia dari kubur. Peristiwa tersebut menandakan adanya kehidupan setelah hari akhir. Tidak ada yang mengetahui waktu kedatangan hari akhir, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW telah mengabarkan tanda-tanda kedatangan hari akhir. Tanda-tanda tersebut terdiri atas tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil dan tanda besar hari akhir. Yang pertama kita bahas tanda kecil pada hari akhir. Ada tanda-tandanya. Tanda kecil hari akhir adalah tanda awal kedatangan hari akhir. Tanda-tanda ini muncul masih sedikit jauh dengan kedatangan hari akhir. Tanda-tanda kecil hari akhir, salah satunya yang pertama, budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Ini ibaratnya anak akan
memperlakukan orang tuanya sebagai pembantunya. Jadi seorang anak terhadap perlakuannya kepada orang tuanya itu seakan-akan jadi pembantunya. Kesana kemari menyuruh orang tua, kesana kemari yang disuruh orang tua, ya. Itu ibarat budak melahirkan tuannya. Yang kedua, ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Nah, ini sudah seringkali dialami oleh guru-guru agama, terutama guru-guru ngaji, terus ustadz, ustazah, itu sudah bisa merasakan bagaimana sikap si murid terhadap gurunya, terhadap ustadznya. Seakan-akan waktu pelajaran agama, anak-anak atau murid-murid tadi itu merasa kecapean atau merasa lelah, merasa jenuh untuk mendapatkan ilmu agama. Jadi ilmu agama ini sudah tidak dianggap penting lagi. Yang dipandang oleh orang-orang sekarang pada zaman sekarang itu adalah ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu yang mengandung materi. Nah, itu ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Ini merupakan tanda kecil dari hari akhir. Yang ketiga, perzinaan terjadi secara terang-terangan. Ini sudah terjadi sekarang ini. Ada tempat-tempat khusus untuk tempat untuk berzina. Salah satunya ya kayak di Pandaan, ya, di Tretes, di mana lagi yang dekatnya Grati itu, ya. Terus di mana lagi, di Surabaya, di ya banyak lagi kota-kota tempat-tempat perzinaan sudah terang-terangan. Apalagi di hotel-hotel. Kadang sekarang ini apalagi sudah zamannya pakai HP, pakai WA, sudah tersebar. Kalau mau dengan saya dengan harga sekian sekian sekian. Kalau setuju kita langsung mencari tempat di hotel berapa, di hotel mana, di kota mana. Seperti itu sekarang. Jadi perzinaan itu sudah terjadi secara terang-terangan. Kalau tidak seperti itu lagi, ada seperti sebelum menikah mereka berpacaran. Pacarannya itu bukan di tempat-tempat yang jauh dari rumahnya, bahkan di rumahnya sendiri pun mereka berpacaran, dan orang tuanya pun tidak merasa melarang. Jadi seakan-akan sudah terbiasa, itu hal biasa itu pacaran seperti itu, ya. Ini merupakan tanda-tanda kecil hari akhir. Kemudian yang keempat, minum minuman keras itu sudah merajalela dan dinikmati oleh banyak manusia, terutama ya sekarang ini di Indonesia pun, atau apalagi di luar Indonesia. Minum-minuman keras itu sudah merajalela. Bukan hanya minum minuman keras, tapi narkoba, obat-obatan bius itu sudah dijadikan untuk mabuk-mabukan. Jadi minuman keras ini sudah merajalela. Bahkan ada minum-minuman keras yang yang boleh dijual di tempat-tempat, ya, sudah resmi. Nah, Masya Allah, ya, ini sudah tanda-tanda kiamat ini. Kemudian yang kelima, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Jadi di akhir zaman ini jumlahnya wanita itu melebihi jumlah laki-laki. Kita sendiri sering mendengar, ya, tetangga-tetangga kita lah,
dikit-dikit lahir anak wanita, di tetangga yang lain lahir wanita, tetangga lain lagi wanita, tetangga maupun teman-teman yang jauh punya anak baru melahirkan wanita lagi ya. Jumlah wanita itu akan lebih banyak daripada laki-laki ya. Kemudian yang keenam, terjadi peperangan yang berkepanjangan antar umat Islam. Nah, banyak peperangan nantinya ya. Nah, bahkan hanya berbeda partai saja sudah melakukan perang. Apalagi yang terjadi sampai sekarang itu masalah kekuasaan, area kekuasaan, seperti orang-orang di pinggir-pinggir pantai itu. Orang-orang pinggir pantai itu dibatasi, ini laut sampai sini, ini adalah daerah kekuasaan saya. Kemudian daerah kekuasaan kamu hanya sebatas ini. Kalau kamu sampai melewati batas yang daerah kekuasaan saya, maka terjadi perang. Ini memang sudah terjadi ya, sering. Kemudian sekarang kita membahas tentang tanda besar, yaitu hari akhir. Tanda-tanda besar hari akhir. Tanda besar hari akhir adalah tanda yang muncul saat hari akhir sudah sangat dekat. Tanda-tanda besar hari akhir, salah satunya pertama, Al-Quran lenyap dari mushaf dan hati umat manusia. Jadi Al-Quran itu sudah tidak ada tulisannya, hanya lembarannya saja. Kemudian yang kedua, muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ini muncul dan berbuat kerusakan di seluruh bumi. Kemudian yang ketiga, Ka'bah rusak. Kemudian yang keempat, munculnya Imam Mahdi, yaitu pemimpin yang adil. Kelima, keluarnya Dajjal Al-Masih, yaitu pemimpin kejahatan. Sampai-sampai orang yang tidak menyembah kepada Dajjal, maka dia akan dibunuh ya. Ini tanda-tanda kiamat besar ini. Kemudian yang keenam, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk memusnahkan Dajjal dan menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Dajjal muncul keluar ada di atas bumi sebagai pemimpin kejahatan, kemudian Allah menurunkan Nabi Isa ke bumi untuk memusnahkan Dajjal. Jadi Nabi Isa ini masih belum meninggal, karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Karena Nabi Isa ketika dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, ketika Nabi Isa sudah tidak punya jalan keluar untuk lari, maka Nabi Isa itu diangkat oleh Allah dengan jasadnya. Bukan hanya rohnya saja, sampai jasadnya pun diangkat. Makanya Nabi Isa itu belum meninggal. Gak ada istilahnya apalagi di kalender Masehi ya, wafatnya Nabi Isa, hari wafatnya Nabi Isa. Tidak ada. Nabi Isa itu masih hidup, jasadnya hidup ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mempercayai bahwasanya Nabi Isa itu meninggal, hanya ruhnya saja diambil, bukan ya. Nanti untuk diturunkan Nabi Isa untuk apa? Untuk memusnahkan Dajjal, yaitu membunuh Dajjal dan meneruskan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, muncul binatang ajaib yang akan dapat berbicara kepada manusia
untuk mengingatkan agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan muncul binatang-binatang yang ajaib, dan mereka menasehati, berbicara kepada manusia untuk mengingatkan agar apa? Agar kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, matahari akan terbit dari sebelah barat. Sekarang ini kan matahari terbit dari sebelah timur. Dan nanti tanda besar hari kiamat, hari akhir, itu matahari akan terbit di sebelah barat. Nah, tanda-tanda tersebut merupakan tanda terakhir yang menunjukkan hari akhir yang sesungguhnya. Setelah tanda-tanda besar hari akhir muncul, peristiwa hari akhir akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama hari akhir beragam dan berbeda-beda sesuai gambaran peristiwa yang terjadi. Nama hari akhir yang tercantum dalam Al-Quran yaitu Al-Qiyamah, yang artinya hari kiamat, Yaumul Haqqah, yang artinya hari kepastian, kemudian Yaumul Waqi'ah, yaitu hari kejatuhan, kemudian Yaumu Ad-Din, artinya hari perhitungan. Kemudian ada lagi Yaum Az-Zalzalah, Al-Zalzalah, artinya hari keguncangan. Kemudian di Al-Quran juga ada Yaum Sa'iqah, yang artinya hari penuh gemuruh. Jadi nama-nama hari akhir di Al-Quran itu bermacam-macam ya. Kemunculan Dajjal, contoh tanda besar hari akhir. Dajjal itu adalah seorang pembohong yang melakukan kerusakan di bumi. Ia akan muncul di bumi. Ia disebut sebagai pelaku fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari fitnah Dajjal. Doa tersebut beliau baca dalam tasyahud akhir sebelum mengucapkan salam pada setiap sholat. Doa tersebut yaitu, Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksaan jahanam, fitnah kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, itu doa-doa Nabi ya. Nah, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Yang insya Allah yang video yang akan datang kita akan membahas tentang macam-macam hari kiamat. Macam-macam hari kiamat, ada kiamat sughra dan kiamat kubro. Dan kita bahas juga gambaran peristiwa hari akhir. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya, menjadikan diri kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan bekal kita nanti di akhirat, bekal mati kita, bekal kehidupan kita setelah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.